Daslawi. Perkenalkan, nama saya Ayunda Zixia, dan ini ada teman saya yang bernama Linawati. Baik, di sini saya akan mengadakan penyuluhan ya Ibu, yaitu tentang penyakit TBC. Dan ini satunya tentang penyakit COVID-19 ya. Tujuannya untuk supaya menambah wawasan tentang penyakit TBC dan COVID ya Bu, Pak. Kira-kira waktunya sekitar 30 menit aja. Baik, langsung saya jelaskan ya. Sebelumnya Bapak sama Ibu sudah tahu belum apa itu penyakit TBC? Belum tahu? Belum. Baik, saya jelaskan ya. TBC adalah suatu penyakit penularan yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Sebagian besar bisa menyerang paru-paru Bu. Gejala TBC yang pertama itu batuk berdahak, yang kedua berat badan menurun, yang ketiga demam tinggi, yang keempat nafsu makan menurun, dan yang kelima sesak napas dan nyeri dada. Cara penularan TBC yang pertama, kontak dengan pasien. Misalnya ada keluarga yang terkena penyakit TBC, yaitu dengan udara sekitar Bu. Yang kedua dengan bersin. Yang ketiga dengan batuknya si penyakit itu. Yang kedua dengan cairan tubuh pasien. Yang pertama darahnya, ludah dan keringat. Yang terakhir menggunakan benda bersamaan, misalnya air mata dan minum dan handuk. Cara pengobatan TBC. Yang pertama dengan tahap intensif, yaitu pengobatan dalam 2 minggu bertujuan agar tidak terjadi penularan. Yang kedua, tahap lanjutan, pengobatan dalam jangka panjang bertujuan untuk membunuh kuman, yaitu selama 6 bulan jangan berhenti ya, jangan sampai mati. Efek samping obatnya, yang pertama bisa mengalami nyeri sendi, yang kedua hilang nafsu makan, mual dan sakit perut, yang terakhir kesemutan dan rasa terbakar pada kaki. Dan ada cara pencegahan penyakit TBC. Yang pertama pada penderita dengan cara meminum obat sampai habis selama 6 bulan. Yang kedua menutup mulut jika batuk dan bersin, bisa menggunakan masker. Yang ketiga bisa meludah di sembarangan tempat, tidak meludah di sembarangan tempat. Yang kedua pada keluarga, yang pertama dengan jemur kasur 1 minggu sekali. Yang kedua dengan cara buka jendela agar udara dan matahari bisa masuk. Dan yang ketiga pada orang yang belum terkena TBC, pada bayi bisa dilakukan imunisasi BCG. Yang kedua, makan makanan bergizi seperti sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, pola hidup sehat, dan yang terakhir jaga kebersihan lingkungan dan rumah. Apa ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, saya mau bertanya ya sama ibu yang pakai coklat. Tadi nggak makan mutang. ribut bu. Kalau makan mutang, gue jadi penyakit biasa. Iya, nafsu makan dulu juga. Jadi orang tahu makan. Mual sih bu, perutnya. Nutrisinya juga kurang. Minum badan pun 2 bulan. Itu jangan sampai berhenti ya ibu. Jangan sampai putus. Nanti kalau putus bisa ulang lagi dari nol. Nah tadi tanda gejalanya apa aja ya bu? Yang pertama kalau batuk, yang kedua petang, perutnya sakit mual ya bu. mual, Yang ketiga lemes. Berat badan juga menurun ya bu. Terus yang keempat apa bu? Apa entah lewat kan ada dingin. Jadi ya bu, terus. Apa ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Baik, kalau gitu saya akhiri ya bu. Nanti ada teman saya yang akan menjelaskan tentang penyakit COVID-19. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayunda Susia, biasa dipanggil Mbak Ayunda. Kebetulan ibu punya penyakit asam urat nih bu. Nah, baik di sini saya berarti nyeri ya bu, nyeri senot-senot di kaki, di lutut kaki ya, di kaki ya. Baik, di sini saya akan mengajarkan teknik tarik nafas dalam ibu, tujuan untuk meringankan nyeri, skala nyeri ibu. Nah, nanti caranya ibu bisa letakkan tangan kanan di atas dada, satu lagi di perut ibu. Nanti ibu bisa tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut ya. Coba ibu lakukan, tarik nafas, keluarkan lewat mulut, satu, tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lagi ibu, keluarkan lewat mulut. Nah, bagus. Kira-kira nanti kan bisa mengurangi skala nyeri ibu ya, kan asam urat itu cenut-cenut ya bu ya, cenitus ngilu ya, ngilu. Gimana ibu, apa mendingan apa isi cenut-cenut? mendingan sedikit. Nah, nanti ibu kalau merasa nyeri bisa lakukan tarik Kayak nafas gitu. dari ya. Udah. Ibu Ana, sekarang kita akan melakukan terapi merendam kaki dengan air garam ibu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengobati asam urat ibu. Gimana ibu? Bisa kita Bisa, lihat? boleh. Ibu silakan masuk bu. Semua Iya. Waktunya kira-kira 15 sampai 20 menit nih bu. Udah 15 menit bu. Nanti ibu bisa melakukan terapi ini di masa sehari-hari nih bu, supaya untuk mengobati asam urat ibu ya. Baik ibu, sekarang kita akan melakukan pengecekan tekanan darah ibu, tujuannya untuk mengetahui apakah tekanan darah ibu normal atau enggak ya. ya. Orang kuat mungkin juga bisa. Ini soalnya tadi saya ada aplikasi buat tunjukin arah kiblat yang benar-benar pas menghadap Ka'bah. Mau saya bikin ya? Boleh. Ayo. Oh, ini kok mau nunjukin arah kiblat. Nunjukin arah kiblat. Iya kok. Kebetulan saya ada aplikasi buat nunjukin arah kiblat yang benar-benar pas menghadap Ka'bah. 130 per 90 ibu. Nggak pusing ya bu? Enggak. Baik ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit asam urat ibu. Tujuannya untuk mengetahui untuk meningkatkan ilmu pengetahuan ibu tentang penyakit ini ya. Iya. Kira-kira sekitar 5 menit atau 10 menit ya bu. Sebelumnya ibu sudah tahu belum asam urat itu apa? Belum tahu. Saya jelaskan ibu, asam urat itu suatu kondisi yang bisa menyebabkan gejala nyeri yang tak
tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian itu. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama, makanan yang berzat purin tinggi yang dikonsumsi seperti jeroan hewan, hidangan laut, dan daging merah. Nah, yang kedua, banyak mengonsumsi minuman dengan gula tinggi dan minuman beralkohol. Nggak minum ya Bu? Kayak gini ya. Nah, yang ketiga, menggunakan obat-obatan dengan jenis tertentu seperti obat pengencer darah, obat penghambat enzim, dan obat-obatan berkemoterapi buat kanker ya Bu. Nah, yang keempat, mempunyai riwayat penyakit asam urat pada keluarga. Ada nggak Bu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, bagaimana gejalanya? Yang pertama, nyeri sendi yang terasa hebat dan terus menerus, cenut-cenut kaki, pembunuhan endi ya Bu? Ngedengkul apa kaki. Ya. Yang kedua, bengkak pada area sendi yang bermasalah. Yang ketiga, timbulnya benjolan keras Bu. Yang keempat, demam, Iya, benjolan. demam tinggi dan lemas. Lemas. Nah, asam urat kalau tidak segera ditangani akan menyebabkan kerusakan sendi. Yang kedua, batu ginjal. Yang ketiga, jantung koroner. Dan yang keempat, munculnya benjolan keras yang tadi sih Bu atau tofi. Pencegahan penyakit asam urat, yang pertama dengan rutin berolahraga sehari minimal 30 menit sehari ya Bu. Iya. Yang kedua, kontrol berat badan, jangan Berkeberatan. Yang ketiga, diet rendah purin. Dan yang keempat, tetap terhidrasi atau perbanyak minum air putih 8 gelas sehari ya Bu. Yang kelima, batasi konsumsi gula. Dan yang terakhir, perbanyak konsumsi serat sayur Bu. Iya. Apa ada pertanyaan? Nggak ada, dua hari. Ya, paham ya Bu? Paham. Nah, baik. Saya akan bertanya Ibu tadi, cara pencegahan penyakit asam urat itu apa aja ya Bu? Nggak makan. Rutin berolahraga Ya rutin berolahraga, terus minumnya sehari 8 8 gelas. gelas. Terus Mana ya sih Cine? perbanyak Sayur-sayuran makannya. terus berat Terus badannya olahraga, dikontrol ya Bu. badannya dikurangi, nyong kering. Kering. Ya udah. Gak ada pertanyaan lagi? Udah. Nah, Ibu bisa baca lagi ya Bu. Terima kasih. Tadi kan tentang penyakit asam uratnya ya Bu. Nah, ini ada tentang diet pada pasien asam urat. Nah, nutrisinya Ibu yang harus dimakan itu apa aja ya? Iya. Nah, pengertian diet adalah memilih makanan dan mengatur jumlah asupan pada jenis makanan yang sesuai untuk kebutuhan tubuh. Sedangkan diet pada pasien asam urat adalah mengonsumsi makanan maksimal bahan makanan yang mengandung purin sedang, yaitu 50-75 gram pada penderita dengan asam urat. Nah, manfaat diet. Pola diet pada penderita asam urat dapat membantu untuk mengurangi resiko terhadap kekambuhan atau peningkatan kadar asam urat dengan mempertahankan kadar asam urat agar tetap stabil. Nah, makanan yang harus dihindari, yang pertama sayur bayam Bu. Doyan lah. Makanan Aja makan sayur bayam. Terus dua kacang biji-bijian. mm, Yang ketiga kangkung. Yang keempat emping atau melinjo. Terus telur ikan, es, kembang kol, kerang dan seafood ya Bu. Daging merah sapi atau domba. Oli, kambing juga ya. sapi tahu liyo. Oli. Ngerti nemang. Nah, makanan yang dan minuman rendah protein yang bebas dikonsumsi oleh penderita asam urat ya Bu. Yang pertama teh dan kopi. Yang kedua telur 3-4 butir seminggu. Yang ketiga buah dan sayuran yang rendah protein ya Bu. Terus makanan yang mengandung sedikit lemak. Dan yang terakhir roti dari gandum serat rendah. Roti gandum boleh dimakan. Iya Bu. Apa ada pertanyaan? Nggak ada. Sontong sih sontong. Sontong kan roti. menu lagi ya Bu. Seafood. Ya udah. Makan pun masuk. Udah apa ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada. Nggak
Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.